Halo semua, selamat siang. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pelajaran IPS ya. IPS modul 1. Teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu bahan pelajarannya untuk hari ini modul 1 IPS. Silakan dicari dan dibuka, yaitu tentang Indonesia Kaya. Ya, ilmu pengetahuan sosial modul 1. Nah, pada modul 1 ini apa saja yang akan kita bahas? Kita bisa lihat di modul ya. Teman-teman bisa buka di modul. Nah, ada 2 unit yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang unit 1, Alam Indonesiaku, yang terdiri dari letak Indonesia, iklim, kondisi geologis, bentuk rupa bumi. Terus unit 2, Flora dan Fauna Indonesia, jenis-jenis sumber daya alam, flora dan fauna di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita mulai. Nah, Indonesia adalah negara termasuk negara kepulauan ya. Negara kepulauan terbesar di dunia, termasuk salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdapat lebih dari 17.000 pulau. Nah, ada 6 pulau yang besarnya, yaitu seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali ya. Nah, pulau-pulau itulah pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Papua, itu juga termasuk salah satu pulau yang 5 terbesar di dunia. Nah, pulau terbesar di dunia itu adalah Pulau Greenland yang ada di dekat Amerika di kutub utara. Ya, nah kita lanjut. Nah, letak Indonesia itu secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia merupakan negara tropis karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa. Jadi negara-negara yang letaknya di sekitar garis khatulistiwa atau di daerah garis bujur 0 derajat, ya, dari garis bujur 0 derajat itu adalah negara yang beriklim tropis. Makanya di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya, kalau musim yang lain itu kayak musim durian, musim rambutan, atau musim buah-buahan itu hanyalah musim yang berdasarkan buah itu panennya ya. Tapi kalau musim berdasarkan garis letak astronomis Indonesia itu hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di Indonesia karena letaknya di garis khatulistiwa atau biasa juga disebut dengan zamrud khatulistiwa. Nah, Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian daerah waktu. Ada WIB Indonesia bagian barat, ada WIB Indonesia bagian timur, dan ada WITA Indonesia bagian tengah. Ya, mana saja itu termasuk daerah-daerah yang termasuk WIB, WITA, atau WIT. Nah, kalau untuk negara yang berbatasan, negara yang termasuk WIT adalah, nah daerah yang termasuk wilayah WIT itu adalah daerah wilayah Indonesia Barat seperti dekat Pulau Sumatera ini. Di Pulau Sumatera termasuk Kalimantan Barat ya, itu daerah termasuk WIT. Indonesia Barat. Nah, setengah Kalimantan dan Bali, Sulawesi dan Bali itu termasuk WITA, waktu Indonesia Tengah. Nah, Maluku, Sulawesi sampai Papua itu termasuk dari WIT, Indonesia bagian timur. Ya. Nah, batas-batas negara Indonesia. Batas negara Indonesia terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi Australia ini adalah benua yang berbentuk negara. Jadi dia negara dan juga benua.
Kenapa dia disebut benua? Karena dia terdapat dataran yang cukup besar yang menyerupai pulau. Nah, itu disebut dengan benua. Ya. Nah, Australia ini nanti ada lagi negara-negara bagiannya seperti Queensland ya, atau Australia Utara, Australia Tengah. Itu. Nah, ibu kotanya si Australia ini yang segera kita ketahui adalah Canberra. Ya. Nah, Indonesia itu memiliki wilayah Indonesia itu terletak geografisnya sebagai berikut. Ada di Selat Malaka, sebelah Selat Utara, ini utara di atas ya. Ini utara, selatan, barat, timur. Ya. Nah, sebelah utara itu berbatasan dengan Selat Malaka. Apa itu Selat Malaka? Selat Malaka adalah selat yang memisahkan antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, jadi di dekat sini, dekat-dekat Singapura ini nih, Selat Melaka. Ya. Nah, sebelah selatan itu benua Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Ini selatan di bawah, yaitu berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Timur Leste merupakan bekas negara Indonesia. Kenapa bekas? Karena pada tahun 1999 itu Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia dan dia membentuk negara sendiri, yaitu negara Timor Leste, dengan bahasa resmi mereka adalah bahasa Portugis, sesuai dengan orang yang pertama kali menemukan Timor Leste tersebut. Nah, sebelah timur yaitu Papua Nugini. Jadi Papua Nugini adalah batas Indonesia bagian timur yang sini. Papua Nugini ini termasuk negara bagian Samudra Pasifik, ya. Jadi negara-negara di Samudra Pasifik ini banyak nih. Ada Timur Leste, ada Vanuatu, ada Hawaii. Nah, Hawaii itu letaknya di sekitar Samudra Pasifik. Nah, sebelah barat yaitu Samudra Hindia ini. Barat di sebelah sini, Samudra Hindia. Ya. Nah, iklim di Indonesia seperti tadi dijelaskan, iklim yang ada di Indonesia itu ada 2, ya. Nah, di sini ada 3 karena ada dimasukkan iklim laut, ya. Nah, iklim tropis yaitu sekitar garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang bersifat panas, ya, namanya tropis itu panas, ya. Nah, iklim muson atau iklim musim, iklim sejenis ini sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin muson yaitu 6 bulan. Iklim muson terdiri dari 2 jenis, musim barat dan musim timur. Nah, angin musim barat bertiup dari Oktober hingga April. Dari Oktober hingga April. Ya, bersifat basah sehingga dari Oktober sampai April itu Indonesia cenderung mengalami musim hujan karena sifat angin ini adalah dia membawa curah hujan yang cukup besar. Nah, terbalik dengan angin muson timur yang bertiup dari April sampai Oktober yang bersifat kering mengakibatkan Indonesia mengalami kemarau atau musim panas seperti sekarang ini. Sekarang kan rentangan sekarang masih bulan Agustus. Ya, berarti angin yang bertiup sekarang adalah angin muson timur sehingga sekarang lebih banyak musim kemarau ketimbang musim hujannya. Secara iklim laut, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak lautan, ya, dan mengakibatkan banyak terjadinya penguapan air laut sehingga udara menjadi lembab dan curah hujan tinggi. Jadi hujan itu sebenarnya terbentuk dari penguapan air laut ke udara yang hingga nanti di udara dia membentuk awan hitam dan akan menurunkan hujan. Nah, Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu disebut dengan kenapa negara maritim? Karena sebagian besar daerahnya yaitu adalah lautan dan sebagian besar penduduknya juga bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, ada juga julukan Indonesia yaitu beriklim negara agraris, yaitu negara yang negara tropis, ya. Nah, ada lagi kondisi geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis
keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Nah, secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, di sini nih. Ini lempeng Eurasia yang sering mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Ya, jadi lempengan ini apabila dia bertemu, ada terjadi pergesekan antara dua lempeng, maka akan terjadinya pertabrakan yang sehingga mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Makanya daerah-daerah di Indonesia merupakan daerah yang sering dilanda gempa bumi, kecuali Kalimantan. Kenapa Kalimantan tidak pernah terjadi gempa bumi? Karena Kalimantan tidak dilalui oleh lempeng apapun. Ya, makanya kalau terjadi gempa itu sering terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa bagian selatan. Itu yang paling sering terkena gempa bumi karena memang daerah mereka dilalui oleh lempeng-lempeng tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, wilayah Indonesia dibagi menjadi 6 wilayah kegempaan berdasarkan potensi daerah tersebut. Wilayah 1, jadi dengan lempeng tersebut, Indonesia sudah dibagi nih, ada namanya kan BNPB, Badan Negara itu Penanggulangan Bencana, ya kan? Nah, itu bertugas adalah memperhatikan, melihat, atau BMKG juga melihat daerah-daerah mana saja yang sering terjadi gempa bumi yang akan bisa dikendalikan gitu. Nah, gempa bumi tidak bisa dikendalikan ya, tapi cara kita mempersiapkan diri agar tidak terjadinya banyak korban. Nah, jadi bagi wilayah 1 misalnya. Wilayah 1 berarti wilayah yang menempati potensi sangat rendah untuk mengalami gempa seperti Pulau Kalimantan, kecuali Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah. Kenapa? Karena Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah ini letaknya hampir mendekati Pulau Sulawesi, yang mana Pulau Sulawesi sering terjadi gempa, sehingga Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah hampir terkadang juga merasakan getaran gempa. Nah, wilayah 2 berarti wilayah daerah yang wilayahnya memiliki potensi rendah untuk mengalami gempa, meliputi bagian timur Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi bagian selatan, pantai timur Sumatera, dan pantai utara timur Jawa dan Madura. Wilayah 3 yaitu wilayah yang memiliki potensi sedang untuk mengalami gempa bumi, meliputi pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan bagian timur Halmahera. Halmahera ini letaknya di sekitar Pulau Maluku ya. Nah, wilayah 4, wilayah yang mempunyai potensi tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi bagian selatan Pulau Jawa dan Maluku. Wilayah 5, wilayah yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Sumatera dan Irian Jaya atau Papua ya. Sekarang Irian Jaya ini lebih dikenal dengan sebutan Papua. Nah, wilayah yang memiliki potensi paling tinggi adalah Pulau Sumatera, karena tadi ada lempeng Eurasia dan Indo-Pasifik tadi. Ya. Nah, Nusa Tenggara Timur, Ambon, dan Irian bagian tengah. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk rupa bumi. Nah, bentuk rupa bumi yaitu daratan seperti gunung. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol tinggi ke atas seperti kerucut. Karena gunung merupakan benjolan, maka gunung mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada wilayah yang ada di sekitarnya. Maka ketinggian gunung biasa disebut dengan MDPL. Ya, misalnya 1000 MDPL. 1000 meter dari permukaan laut. Jadi hitungan tinggi gunung itu dihitung dari permukaan laut. Nah, gunung memiliki 3 bagian pokok, yaitu puncak gunung, bagian atas dari gunung, lereng gunung, yaitu bagian tengah dari gunung yang merupakan sisi miring, kaki gunung, yakni bagian bawah gunung yang biasanya sudah dijadikan tempat pemukiman masyarakat. Kaki gunung, jadi kan biasanya kan masyarakat kayak di Jawa atau di tempat
Pokoknya dimanapun itu kaki gunung biasa digunakan untuk lahan pertanian karena tanahnya yang subur. Nah, ada pegunungan merupakan nama yang mirip dengan gunung. Tapi pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu. Jadi kalau gunung itu dia hanya satu, kalau pegunungan rangkaian dari beberapa gunung. Bisa saja gunung aktif atau gunung yang sudah tidak aktif lagi. Nah, ada pegunungan di Indonesia. Ada beberapa pegunungan di Indonesia, ya. Ada pegunungan Bukit Barisan yang paling terkenal letak di wilayah barat Indonesia. Pegunungan ini membentang sepanjang 1.650 km dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Nah, terus pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara adalah pegunungan yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Pegunungan ini membentang melewati Pati, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Lamongan. Terus pegunungan Manorah. Pegunungan Manorah adalah pegunungan yang menjadi batas alami antara Kabupaten Kulon Progo, Magelang, dan Purworejo. Terus pegunungan Meratus. Nah, pegunungan Meratus merupakan pegunungan terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan ini membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua dan masih terus membujur hingga Provinsi Kalimantan Tengah. Terus pegunungan Jaya Wijaya. Pegunungan Jaya Wijaya merupakan barisan pegunungan yang ikut menyusun pegunungan Maukis. Puncak tertinggi dari pegunungan Jaya Wijaya adalah Puncak Jaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Karena dipenuhi dengan gunung-gunung yang memiliki puncak tertinggi, maka pegunungan Jaya Wijaya diakui sebagai pegunungan tertinggi di Indonesia. Nah, di Puncak Jaya Wijaya ini juga terdapat salju, tapi sekarang karena akibat global warming atau pemanasan global, maka salju-salju yang ada di Puncak Jaya Wijaya sudah menipis. Nah, pegunungan Barisan Sudirman. Pegunungan Barisan Sudirman adalah pegunungan terletak di Papua. Pegunungan ini membelah Papua menjadi dua arah barat ke timur, seperti pegunungan Jaya Wijaya. Pegunungan ini juga dianggap sebagai penyusun pegunungan Maoke. Dan terakhirlah pegunungan Kasbatimurung. Pegunungan Kasbatimurung merupakan pegunungan terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ada gunung, ada pegunungan, dan ada perbukitan. Perbukitan adalah membentuk muka di bumi yang tinggi, memanjang, dan terdiri atas bukit-bukit yang ketinggian antara 20 sampai 300 meter. Perbukitan ini menyerupai pegunungan, hanya tingkat ketinggiannya lebih rendah atau di bawah pegunungan. Beberapa contoh perbukitan yaitu Bukit Lebong di Bengkulu, Bukit Tinggi di Sumatera, dan Bukit Sumedang di Jawa Barat. Nah, dataran tinggi disebut juga plato, merupakan tanah dataran yang luas di daerah yang tinggi. Ketinggian relief ini sekitar 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Terbentuknya dataran tinggi adalah akibat dari hasil erosi dan sedimentasi ataupun bekas dari kaldera, kawah gunung api luas yang tertimbun material gunung. Nah, contoh beberapa dataran tinggi yang terkenal di Indonesia, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah ke sini ya untuk sekedar pergi liburan mungkin ya. Nah, ada lagi dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya tanahnya subur dan merupakan pusat pemukiman penduduk. Contohnya daerah rendah di Indonesia, antara lain dataran rendah Surakarta, dataran rendah pantai utara Jawa, dataran rendah pantai timur Sumatera. Nah, dari lembah. Nah, lembah selain berupa tonjolan, selanjutnya berbentuk relief permukaan dataran berupa cekungan dan dataran yang rendah.
Salah satunya adalah lembah. Lembah merupakan dataran rendah yang terdiri di sekitar perbukitan atau pegunungan. Sela-sela yang ada di kaki perbukitan atau pegunungan ini disebut dengan lembah. Nah, ada beberapa lembah nih, seperti lembah Bariam di Papua, lembah Bailam di Papua, lembah Bada Sulawesi Tengah, lembah Anai di Sumatera Barat, dan lembah Ngarai Sianok di Sumatera. Jadi lembah itu adalah tonjolan ke dalam ya, jadi dia lebih rendah daripada dataran tinggi. Nah, biasanya lembah ini digunakan sebagai lahan pertanian atau tempat perkebunan bagi warga sekitar. Nah, bentuk rupa bumi yaitu bagian perairan ada danau. Danau alami, danau itu ada dua, danau alami dan danau buatan. Danau alami adalah yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Danau alami terbentuk kecil disebut dengan sendang atau seraga. Ya, contohnya danau alami di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Dan ini memiliki ukuran panjang sekitar 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 550 meter. Jadi danau alami itu terbentuk akibat dari letusan gunung berapi. Jadi kan kalau gunung itu meletus, dia akan membuat sebuah kawah besar. Nah, kawah besar tersebut lama-kelamaan kalau dikenai curah hujan, maka airnya akan mengenang dan jadilah danau. Nah, proses terbentuknya danau ini berpuluh juta tahun ya. Itu tidak waktu singkat gitu, lama. Nah, danau buatan atau danau disebut dengan bendungan atau waduk. Ya, waduk biasanya dibuat untuk sebagai perairan pertanian. Nah, itu danau buatan. Biasanya dipakai pada saat di sekitar daerah pertanian atau waduk dibuat sengaja untuk pembangkit listrik. Nah, adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang besar di daratan. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu bagian-bagian sungai ada hulu, hilir, dan muara. Hulu merupakan bagian awal dari sebuah sungai, biasanya terletak di pegunungan. Hilir bagian sungai yang terakhir, yang akhirnya bagian ini akan mengantarkan sungai ke bagian muara atau laut. Muara adalah tempat akhir dari aliran sungai, yaitu biasanya muaranya di laut. Itu pertemuan antara air sungai dengan air laut. Contoh sungai yang ada di Indonesia yaitu Sungai Brantas di Jawa Timur, Sungai Ciliwung di Jawa Barat, Sungai Kahayam di Kalimantan Tengah, Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Sungai Meraju di Sulawesi Tengah, Sungai Bian di Papua, Sungai Belawan di Sumatera Utara, Sungai Ampak di Nusa Tenggara Barat, Sungai Marikubu di Maluku. Nah, dari sungai-sungai ini, Sungai Kapuaslah, ada lagi sungai yang terkenal itu Sungai Musi, yang tempat yang dibatasi oleh yang dilewati oleh jembatan Ampera yang terkenal itu. Nah, di antara sungai-sungai ini, Sungai Kapuaslah adalah sungai yang terpanjang di Indonesia. Ya. Nah, lanjut lautan. Lautan adalah daerah perairan yang sangat luas. Wilayah lautan terdiri dari samudra, laut, selat, teluk, tanjung, dan palung. Nah, samudra itu apa? Lautan yang sangat luas dan dalam. Misalnya Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam dan berhubungan dengan samudra. Nah, selat itu adalah laut sempit antara dua pulau. Jadi selat itu yang biasa memisahkan antara dua pulau. Nah, teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Contohnya Teluk Indonesia, Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Tomini di Sulawesi, dan Teluk Boni di Sulawesi. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Contohnya tanjung di Indonesia antara lain adalah Tanjung Puting Kalimantan Tengah, Tanjung Priok di DKI Jakarta, Tanjung Ringgit di Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya adalah palung. Palung adalah jurang yang dalam di dasar laut. Jadi kalau di daratan ada yang namanya lembah, di lautan ada namanya palung. Jadi palung ini adalah sebuah jurang yang dalam yang menjorok ke dasar laut. Nah, ada lagi lahan. Ya, lahan aluvial
Lahan aluvial yaitu tanah aluvial. Karakteristiknya tanah ini adalah untuk pertanian. Jadi tanah aluvial ini lebih cocok ke pertanian. Ya, tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Ada tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah endosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan api. Nah, tanah grumusol. Nah, tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Nah, kandungan organik di dalam tanah ini sangat rendah ya, dari batuan kapur. Jadi tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk sebagai ladang pertanian. Nah, tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Nah, mengandung banyak unsur hara dan mineral dan sangat subur. Jadi kalau tanah humus ini biasanya digunakan sebagai ladang pertanian ya, untuk pertanian. Nah, lanjut adalah tanah kapur. Bahkan berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Yang terakhir adalah tanah latosol. Tanah ini juga salah satu tanah yang terbentuk di Indonesia, terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metafor. Ciri-ciri tanah latasol inilah warnanya yang merah hingga kuning. Teksturnya lempung dan memiliki pelapisan tanah. Persebaran tanah ilosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi. Nah, itulah tentang pembahasan unit 1. Nah, teman-teman bisa mengerjakan latihan yang ada di halaman 22. Dikerjakan di kertas double folio dan dikumpulkan dari link yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita masuk ke unit 2, itu flora dan fauna di Indonesia. Jenis-jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi 2. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Kalau bagi 3 ya, 3 jenis. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan, atau dengan kata lain, sumber daya alam ini dapat didaur ulang. Contohnya seperti tumbuhan serta hewan. Tumbuhan serta hewan dapat dikembangbiakan, jadi tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang habis jika digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya kembali membutuhkan waktu yang lama hingga berjuta-juta tahun. Contohnya adalah bahan tambang, emas, perak, minyak bumi, batu bara. Nah, lagi sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas di bumi. Contohnya air, udara, angin, serta cahaya matahari. Nah, flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Asia, wilayah peralihan, dan wilayah yang terdapat pengaruh dari Australia, yaitu Australisis, yaitu wilayah Australia, Asia dengan wilayah peralihan dibatasi garis Wales. Ya, sedangkan wilayah antara wilayah peralihan dengan wilayah Australisis dibatasi oleh garis Weber. Nah, hutan hujan di Indonesia. Hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat. Hutan hujan tropis juga disebut sebagai hutan heterogen karena ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, yang cirinya adalah pohonnya besar, tinggi, dan rapat, berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. Keadaan di dalamnya hutan gelap. Banyak tumbuhan menjalar seperti hutan dan anggrek.
Terus ada lagi hutan musim. Jenis ini sering disebut hutan homogen karena tumbuhnya terdiri hanya satu jenis tanaman. Jenis hutan ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri hutan ini adalah pepohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat. Umumnya terdiri dari satu pohon, misalnya jati. Hutan hijau di musim penghujan dan merangkas di musim kemarau. Pada bagian dasar hutan, semak masih bisa tumbuh. Lagi stepa. Stepa merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pepohonan. Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah yang curah hujan sedikit dan mengalami kemarau cukup panjang. Di Indonesia, stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Nah, sabana. Sabana memiliki ciri padang rumput yang luas diselangi pepohonan atau semak-semak di sekitarnya. Di daerah ini memiliki kemarau panjang yang bersuhu panas. Di Indonesia, sabana terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan dataran tinggi Gayo. Nah, hutan bakau atau mangrove. Hutan ini tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Pohon-pohon ini memiliki akar yang mampu menahan hantaman ombak laut sehingga mengurangi dampak abrasi. Terus padang lumut. Padang lumut jadi karena pengaruh cuaca dingin. Daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak gunung di Indonesia. Padang lumut dapat dijumpai di puncak Jaya Wijaya. Nah, flora di paparan Sunda atau Indonesia bagian barat, yaitu flora yang ada di Sumatera. Contohnya adalah bunga endemik Rafflesia arnoldi. Nah, flora di Kalimantan yaitu flora sama hampir itu di Kalimantan sama dengan Sumatera, yaitu flora yang hidupnya di hutan tropis seperti hutan gambut dan hutan mangrove. Nah, persebaran fauna di Indonesia. Fauna tipe Indonesia bagian barat Austriatis. Itu fauna yang seperti yaitu harimau di Jawa. Nah, fauna di daerah barat ini menyerupai daratan Asia. Persebaran fauna ini meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Selat Makassar dan Selat Lombok. Seperti harimau di Jawa, beruang di Sumatera, gajah di Sumatera, badak Sumatera, banteng, dan jenis kera di Kalimantan dan Sumatera. Nah, fauna tipe Indonesia Timur yaitu meliputi daerah Papua, Kepulauan Aru, dan beberapa pulau di sekitarnya, seperti kanguru pohon, musang berkantong, burung kasuari, dan burung cendrawasih. Nah, fauna tipe Indonesia Tengah yaitu tipe peralihan. Jenis fauna di daerah peralihan ini memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan fauna di daerah Asiatis maupun Australialis. Jenis fauna peralihan terdapat di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Contohnya fauna peralihan lain Komodo, Anoa, babi rusa, dan burung maleo. Nah, itulah contoh-contoh dari pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman bisa mengerjakan latihan yang ada di halaman 32 dikerjakan di kertas folio. Nah, selesai itu kemudian kerjakan latihan akhir modul 1 uji kompetensi ya. Oke, teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya pada saat ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di grup ya. Selamat belajar, tetap semangat dan terima kasih.